Hadir, happy for watching di Adel Reksa. Jangan lupa subscribe, kemudian klik tombol loncengnya ya guys. Oke deh. Assalamualaikum, balik lagi di Adel Reksa. Sekarang aku mau ngebahas tentang tips dan trik cepet dapet teman di tanah rantau. Gimana? Jadi aku dulu bener-bener yang gak pernah jauh dari orang tua. Habis itu aku keterima kuliah dan kebetulan itu jauh banget dari rumah. Dari Lampung ke Malang itu 2 hari kalau naik bis. Kebayang gak sih pantat kita tuh nyampe tepos gitu kan. Capek, bener-bener panas. Capek. Padahal dulu bis eksekutif ya. Cuma dulu kan gak ada tol. Jadi nggak ada tol di sini nih, jadinya. Dan aku kan di desa guys, buat ke kota Bandar Lampung aja aku tuh capek banget, apalagi pokoknya gitu lah. Habis itu tiba-tiba singkat cerita aku udah di Malang, jebret. Aku nggak punya teman sama sekali. Satu SMA nggak ada, satu desa nggak ada. Tapi ada beberapa yang aku kenal deket gitulah, dari desa aku tuh deket gitu kan. Kebetulan aku punya temen itu temen SMP aku, cuman dulu waktu SMP kita nggak sepermainan gitu loh. Jadi aku tuh cuma tahu dia dan aku nggak tahu namanya. Dan habis itu kita kontak-kontakan karena kita satu kampus. Akhirnya aku punya temen nih satu. Dan aku tuh berpikir, sumpah ini aku hidup sendiri banget nih. Kalau aku nggak punya teman, aku mau hidup sama siapa, ya nggak sih? Dan kunci survive hidup di tanah rantau itu kita nggak boleh jadi anak yang kayak apa ya, menutup diri, atau jadi anak yang kayak insecure apalah itu. Nanti kita susah banget. Mending kita tuh yang banyak temen. Karena kalau kita di rantau kita nggak banyak teman, kita tuh bakalan susah sendiri, bingung sendiri nanti. Dan akhirnya teman-teman aku itu yang baru aku kenal itu satu kosan itu, kita beda fakultas. Dan aku udah mulai, aku harus bisa nih dapat teman, lebih dapat sahabat, ya nggak? Nah, abis itu pertama kali aku ini kuliah sebelum ospek. Jadi kan daftar ulang karena aku undangan, jadi tinggal kayak ngapa ya dulu ya, lengkapin berkas aja gitu kan. Nah, aku tuh yang kayak ini, trik yang pertama, SKSD. Jadi harus sok kenal sok deket. Jadi aku yang kayak, aduh, aku nanti di kelas yang mana, ini yang mana, nggak punya kawan. Nanti aku bingung lagi, kan kawannya cuma satu kosan, fakultas ini fakultas gini gedenya. Kalau aku nggak dapet teman nanti gimana? Udah SKSD. Mbak, fakultas apa mbak? Salah mbak, prodi apa? Prodi BP. Wah, sama mbak, aku BP juga nih. Mbak namanya siapa? Dwi katanya. Oh, ada mbak, minta nomor HP boleh nggak mbak? Jadi besok kalau seandainya saya ke kampus lagi, ada apa-apa, saya bisa ketemu mbak. Nggak apa-apa mbak, ya mbak ya, boleh nggak mbak? Iya boleh, kata dia. Baik banget gak sih? Baik banget. Aku tuh dapat satu temen tuh udah seneng banget, sumpah seneng banget. Makasih ya mbak ya, besok aku kabarin ya mbak ya. Iya, dia tuh anaknya pendiam banget. Iya kata dia. Dapat teman satu tuh udah alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Habis itu duduk gitu kan di gazebo. Dari mana? Dari Lampung kak. Oh, kita satu angkatan kok. Kamu maba juga kan? Iya kak, kok tahu? Iya, itu ada name tag-nya biasa. Masih maba ada name tag-nya gitu kan. Iya. Prodi apa mbak? Saya prodi AP. Saya BP mbak. Namanya siapa? Saya lupa sih namanya. Oh iya, ini. Besoknya guys ke kampus yang masih nyasar, karena di kampusku tuh gerbangnya tuh ada berapa ya, banyak banget. 1 2 3 1 2 3 1
satu dua tiga empat, 1 2 3, banyak banget, lupa aku. Nah aku tuh yang kayak lewat sana kan, di sana tuh kayak one way, zaman dulu tuh one way apa tuh ya, jadi saya lewat sana, baliknya tuh lewat sana, diarahin kan sama kakak tingkat lewat sana. Akhirnya nyasar karena nggak punya kawan juga kan, belum bayar nomor HP. Akhirnya nelpon kawan lah, kawan, ini jalan kosan kita yang mana ya? Aduh Del, kamu nih gimana, kamu lupa Sumbersari ini nih. Oh ya udah, sempet nyasar guys, terus ketemu kakak tingkat gitu, baik gitu kan, dianterin dia nyampe kosan. Akhirnya sama ibu kosan dikasih tahu alamatnya, jadi tulis tuh di buku alamatnya ini di mana, takut hilang guys, ini orang hidup sendiri nih di kota orang. Habis itu besoknya di kampus ketemu teman lagi, si Dwi itu saya hubungin, halo Dwi, kamu di mana? Aku di bawah pohon beringin. Oke, aku ke situ boleh nggak? Boleh, kamu sini aja. Oke, langsung ke situ kan. Sama siapa Dwi? Ini teman aku, namanya Dimas. Kamu namanya Dimas? Dimas, aku ada. Aku Dimas katanya. Anaknya juga kayak Dwi gitu, pendiam gitu kan. Habis itu orang Jawa kan, yang satu Surabaya, yang satunya Probolinggo. Jadi tuh Jawa timuran banget, sedangkan aku tuh orang Lampung. Di Lampung tuh banyak loh orang Jawa, tapi beda guys sama Jawa Timur, beda banget. Dan aku tuh malah yang nggak ngerti apa-apa sih sama Jawa Timur awalnya. Habis itu bertiga kan, kemana-mana tuh bertiga. Ya Allah, temenku kok cuma 3 doang ya, kemana-mana bertiga, udah kayak 3 serangkai, kemana-mana tuh bareng, terus kan kemana-mana bareng. Habis itu satu kelas tuh udah yang mulai berani gitu kan, ada yang tahu ini nggak, ya udah maju aja, selalu ngomong gitu aja. Akhirnya udah lama-lama banyak temen, banyak kenal ya, alhamdulillah. Habis itu tips yang kedua adalah kalau mau survive itu hemat. Kenapa hemat? Karena kalau kita nggak hemat, kita nggak bakalan tahu ke depan itu kita gimana, ekonomi keluarga kita tuh gimana. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Meskipun kalian dari keluarga yang punya juga, saya saranin buat hemat. Karena kalau kita di rantau mau boros tuh buat apa? Percuma, buang-buang uang gitu. Nah, kalau kita udah banyak teman, hemat, aku yakin banget deh kita pasti bisa survive hidup di tanah rantau. Dan kalau bisa, kita kreatif. Tips yang selanjutnya adalah kreatif. Kalau bisa tuh kita nggak bergantung sama orang tua gitu loh. Kita cari beasiswa, kalau bisa part time. Jadi kalau kita udah biasa di dunia kerja waktu kuliah, tapi yang bisa ngebagi waktu juga loh ya, waktu kerjanya tuh nggak ngeganggu kuliah kita gitu. Karena saat kita udah biasa kayak punya pengalaman kerja dan hidup di rantau kayak gitu kan, nanti itu tuh bakal mempermudah kalian setelah kalian lulus. Jadi kalian tuh udah terbiasa dengan kehidupan yang gimana caranya untuk bertahan hidup. Karena kalau kita nggak punya pengalaman itu, menurut aku tuh kalian nanti bakalan kaget setelah kalian kuliah. Karena nggak selamanya guys, apa yang kita punya saat ini tuh bakalan terus menerus gitu. Kita tuh nggak bisa ngejamin kehidupan kedepannya seperti apa. Dan buat kalian semua, jangan lupa bersyukur. Karena kalau kita kurang bersyukur, maka kita nggak bisa menikmati proses yang Allah berikan untuk kehidupan kita. Jadi buat kalian semua, jangan lupa bersyukur, banyakin teman, hemat, kreatif, jangan lupa tetap bersyukur, berdoa. Semangat!